Assalamualaikum, hai teman-temanku semua, apa kabar nih? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Bezan. Alhamdulillah seneng banget rasanya bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, video aku kali ini aku awali dengan perjalanan. Jadi ceritanya hari ini aku mau ke tukang sayur ya teman-teman. Karena hari ini aku hari Minggu pas aku ambil videonya dan tukang sayur di tempatku tuh jadwalnya nggak lewat. Nah, jadi aku mau ke tempat tukang sayur karena di rumahku tuh stok bawang putih bawang merah udah habis, jadi aku mau beli. Nah, jarak tempuhnya itu sekitar 10 atau 15 menitan ya teman-teman dari rumahku. Dan karena sekarang lagi musim hujan, nah di tempatku tuh sekarang ya kayak gini ya teman-teman, banyak airnya, tapi alhamdulillah nggak kebanjiran ya teman-teman. Itu tuh kayak persawahan, jadi di tempatku tuh di pinggir jalan itu ya sawah gitu ya teman-teman, makanya itu tuh ada airnya. Oke, aku lanjut lagi perjalanannya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, dikarenakan pas di tukang sayur aku nggak ada ambil video sama sekali, karena aku masih malu banget untuk ambil video di luaran. Tadinya sih aku tuh pengen banget ke pasar yang di dekat kota, dan jarak tempuhnya itu sekitar 30 menitan gitu ya teman-teman. Saya Milka tuh tadi udah seneng banget kalau mau ke pasar. Tapi karena agak riwe banget kalau mau hajak si adik Zayan, jadi ya udah kata suami belanja aja di Kang Sayur aja dulu. Karena repot banget kalau ngajak si Ade Zayan, harus gendong-gendong si Ade Zayan, apalagi harus sambil ambil video. Nah itu tuh repot banget ya teman-teman, makanya kata suami belanja aja di tukang sayur yang ada di dekat rumah. Nah, singkat cerita aku udah sampai di rumah ya teman-teman, dan ini yang aku beli. Aku tadi beli tahu, tempe, bawang merah, bawang putih, sayur katu ya teman-teman untuk penambah ASI itu tuh sayurnya bagus banget. Nah, aku juga beli ikan apa ya, ikan sarden kalau bahasa sini. Gak tahu ya kalau bahasa Indonesianya itu apa. Boleh ya kalian komen di bawah. Dan aku juga beli bumbu racik ikan goreng, tapi itu tuh nggak aku pakai untuk ngegoreng ikan. Nantinya sih aku tuh pengen bikin pepes ikan gitu ya teman-teman, karena aku tuh agak males kalau mau ngulek-ngulek kunyit sama lengkuas. Jadi ya udah aku beli aja bumbu racik ikan. Mumpung sekalian aku keluar karena di warung dekat rumahku tuh nggak ada bumbu racik ikan. Nah, aku mau food prep, sekalian aku mau masak juga karena aku belum masak. Nah, ini tuh aku mau masak dulu untuk sayur daun katu. Sayur ini tuh kata orang bagus banget untuk ibu yang lagi menyusui. Dan di tukang sayur di tempatku biasanya sih nggak bawa sayur kayak gini. Karena kalau sayur udah lewat di tempatku ya semuanya itu ada habis gitu. Makanya aku tuh jarang banget beli sayur-sayuran kayak gini. Paling tukang sayurnya bawanya sayur bayam, itu pun kalau masih ada. Biasanya sih kalau di tempatku tuh udah bener-bener habis semua. Oke lanjut, ini tuh aku lagi petikin untuk daun katunya. Jadi daun katunya itu aku petikin cuma di bagian ujungnya aja. Terus yang lainnya itu aku ambil daunnya aja. Karena batangnya itu lumayan keras ya teman-teman. Nah untuk batangnya itu nanti mau aku tanam, nggak tahu hidup atau enggak. Pokoknya yang penting aku tanam aja dulu. Karena kata orang-orang di sini batangnya itu kalau ditanam hidup. Makanya ini mau aku coba tanam. Tapi biasanya sih kalau aku yang menanam itu nggak bakalan hidup. Karena udah lumayan sering juga aku menanam batang daun katunya itu. Tapi nggak pernah hidup. Oke lah singkat cerita ini tuh ikannya udah aku bersihkan, daun katunya udah aku cuci. Di sini sebenarnya tadi tuh aku mau masak dan ini aku mau goreng ikannya itu cuma 4 biji. Insya Allah cukup ya teman-teman, dan untuk yang lainnya itu aku simpan. Kalau nggak salah tinggal 3 ya, itu mau aku simpan ke dalam kulkas. Kalau nanti sore mau makan ya tinggal digoreng lagi gitu. Kalau untuk digoreng sekarang semuanya takutnya kurang enak kalau untuk dimakan sore. Dan untuk marinasinya itu seperti biasa, aku cuma pakai garam dan asam jawa. Aku nggak pakai bumbu racik yang aku beli tadi. Sebenarnya sih di rumah juga ada ikan hasil bapak mertua aku dari ngejaring, tapi belum aku masak karena aku mau masak ikan yang ini dulu.
Oke lanjut, di sini tuh aku mau masak sayur yang tadi, terus ini aku mau kupasin bawang merah, bawang putih, ternyata bawangnya itu bener-bener udah habis banget di dalam wadahnya ya teman-teman. Ini tuh tinggal bawang merah 1 biji dan kalau untuk bawang putihnya itu bener-bener kosong. Udah sekalian aja ini mau aku food prep. Food prep gaya amat sih padahal belanjanya sedikit ya teman-teman. Aku nggak tahu namanya itu apa, pokoknya ini mau aku simpan aja sekalian semuanya. Nah, ini aku tadi beli tempe, tempenya itu harganya 2.500, jadi aku ambil dua. Duanya itu jadi 5.000. Nah, kalau untuk bawang merah itu harganya 8.000 1/4. Kalau untuk bawang putih harganya itu 9.000 1/4. Nah, kalau untuk daun katu atau sayur katu itu harganya Rp3.000. Nah, kalau untuk ikan tadi aku belinya seharga Rp8.000, itu tuh seperempat lebih karena harga seperempatnya itu Rp6.000. Nah, aku juga beli tahu, tahunya itu aku beli cuma 5. 5 itu harganya Rp5.000. Terus aku juga beli bumbu racik ikan goreng itu harganya Rp2.000. Jadi total belanjaanku hari ini tuh sekitar 40 ribuan ya teman-teman kalau dihitung-hitung. Nah, ini tuh untuk tahunya mau aku cuci dulu. Tapi nggak aku kasih garam ya teman-teman karena nanti mau aku bikin cemilan. Saya Milka tuh udah request pengen minta cemilan tahu goreng kecil-kecil kayak gitu karena udah lama banget aku tuh nggak bikin tahu kayak gitu. Dan si Emilka tuh suka banget makan tahu goreng yang kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh mau aku simpan dulu karena nanti aku tuh mau ke tempatnya emak. Jadi aku bikin cemilannya tuh bukan untuk hari ini karena nanti aku mau ke tempat emak. Jadi cemilannya tuh untuk besok aja. Aku belanja banyak kayak gini ya udah sekalian aja untuk besok kan. Jadi besok tuh aku nggak lagi belanja ke tukang sayur. Nah, seperti ini ya teman-teman belanjaan aku sekitar 40 ribuan habisnya. Cuma beli ikan, tempe, tahu, sayur, bawang merah, bawang putih, bumbu racik itu udah habis 40 ribu. Ya Allah, duit zaman sekarang itu duit 40 ribu cuma dapat segitu. Tapi ya udah disyukurin aja alhamdulillah. Yang penting badan sehat masih bisa mencari uang. Amin. Oke lanjut, untuk tempe tahunya udah aku simpan ke kulkas. Nah, ikannya itu udah mau dibalik karena udah agak kecoklatan kayak gini. Dan sebelum aku melanjutkan cerita videonya, di sini aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah ngeklik, komen, yang nonton gak komen, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, yang belum subscribe channel ini, bantu subscribe-nya agar aku bisa lebih semangat lagi bikin video di setiap harinya. Terima kasih. Nah, ikannya itu udah masak dan udah aku angkat. Oke, lanjut. Di sini aku mau kupas bawang merah dan juga bawang putih. Dan tadi aku nggak beli cabai ya teman-teman, dikarenakan cabai di rumah tuh masih ada. Walaupun nggak banyak, tapi insya Allah cukup untuk beberapa hari. Dan aku juga lupa beli toge karena sayur ini tuh enak banget kalau dicampur sama toge, tahu. Tapi aku tadi lupa banget beli toge. Jadi ya udahlah aku masak sayur ini aja. Untuk tahunya itu nggak aku masukin ke sayur karena nanti mau aku bikin cemilan gitu ya teman-teman. Jadi tahunya itu nggak aku pakai untuk sayur. Nah, teman-teman nonton video aku ini lagi pada ngapain nih? Udah pada masak belum? Masak apa hari ini? Boleh ya share-share di kolom komentar. Dan lagi musim apa nih di tempat teman-temanku semua? Kalau di tempatku sekarang tuh lagi musim hujan. Sekarang tuh lagi bener-bener musim hujan banget. Sampai-sampai di tempat emak itu, di depan rumah emak itu banyak banget airnya. Tapi emang biasa sih, itu tuh emang biasa banjir gitu ya teman-teman. Tapi udah beberapa tahun itu nggak ada air di depan rumah emak. Nah, sekarang tuh di depan rumah emak banyak banget air. Biasanya sih kalau di tahun-tahun sebelumnya, di tahun sebelum aku menikah maksudnya ya teman-teman, itu tuh kayak banjirnya itu lumayan tinggi. Biasanya kalau mau ke jalan dari tempat emak ke jalan itu harus pakai perahu. Kalau nggak pakai perahu itu airnya bener-bener dalam. Nah, sekarang tuh airnya batas mana ya? Kaki gitu ya teman-teman karena nggak begitu dalam. Kalau untuk naik perahu itu belum bisa. Tapi sekarang tuh udah agak
dalam gitu ya teman-teman. Susah deh ngejelasinnya, nanti aku videoin sedikit ya teman-teman. Dan aku ambil video di tempat emak itu cuman sedikit, pas aku ngevideoin si Ayu Milka itu main di depan rumah emak aja. Pas sampai di tempat rumah emak, Ayu Milka tuh langsung aja main air, tapi aku biarin aja si Ayu Milka main air. Namanya anak kecil ya, tugasnya itu cuman main. Walaupun airnya itu kurang bagus ya teman-teman, maksudnya nggak bersih gitu ya, karena airnya itu masih campur aduk dan banyak banget tanah-tanahnya, tapi nggak apa-apa, yang penting anak-anak aku tuh happy. Dan itu tuh bukannya berdua aja, tapi setelah si Milka dan si adik Siska itu main, nah teman-teman yang lainnya juga ikut main. Jadi makanya mereka tuh mainnya rame-rame gitu. Tapi alhamdulillah karena kami tuh anak desa ya teman-teman, jadi nggak bakalan kenapa-kenapa, nggak bakalan ada yang namanya gatel-gatel gitu karena udah biasa. Oke lanjut, nah ini aku udah masak sayur yang tadi. Nah pas aku masak sayur sebenarnya sih pas aku masukin sayurnya itu ke dalam panci, terus pas aku numis-numis bawang merah dan juga bawang putihnya tadi aku bikin video. Tapi nggak tahu kenapa ya teman-teman, kok nggak kerekam gitu, nggak kerekod. Jadi alhasil nggak dapat deh videonya. Ya kayak gitu kalau masak sambil konten, riwenya itu kebangetan ya teman-teman, apalagi aku tuh masih pemula banget, jadi masih sering kelupaan untuk pencet tombolnya. Dan sekarang aku mau bikin sambal, aku bikinnya itu sambal goreng. Tadinya sih aku tuh pengen bikin sambal ikan gitu ya, ikannya itu pengen dimasak sambal, terus karena agak ribet gitu ya teman-teman, karena aku tuh udah kepikiran mau ke tempat emak, jadi ya udah aku bikin sambal kayak gini aja. Terus pas udah masak suami aku tadi nanya ya, kok kamu bikin sambal kayak gini, ikannya nggak disambal gitu? Aku kira kamu tuh sambal ikannya, karena suami aku tuh suka banget makan sambal ikan. Tapi karena pikiran aku tuh bener-bener pengen cepet ke tempat emak, karena dengar airnya itu udah dalam. Aku pikir kan air di tempat emak tuh udah bisa naik perahu gitu, karena aku rindu banget naik perahu. Jadi pikiran aku tuh udah di sana, makanya aku masaknya itu yang satset dan buru-buru banget. Karena jarang-jarang suami aku tuh nggak ngejahit. Jadi mumpung suami aku tuh nggak jahit, jadi ya udah aku ajak aja ke tempat emak. Dan alhamdulillah suami aku tuh mau. Biasanya sih suami aku tuh mager-mageran gitu ya teman-teman. Sebenarnya sih aku tuh bisa bawa motor sendiri, tapi sekarang tuh aku udah takut banget kalau bawa motor sendiri, apalagi harus ngajak anak-anak. Karena tempat emak tuh lumayan agak jauh gitu ya teman-teman, sekitar 30 menitan dari rumah aku ke tempat emak. Jadi aku tuh takut banget kalau bawa motor sendiri. Oke lanjut, nah aku udah selesai bikin sambal, ulakannya tuh juga udah aku cuci. Nah stiker di meja aku tuh udah sobek-sobek ya teman-teman, dan warnanya juga udah berubah. Sebenarnya sih warnanya nggak berubah, tapi yang berubah tuh ada noda-noda hitam karena bekas aku masak panci yang panas-panas itu aku letakin di atas meja. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kayaknya sih kurang anti panas gitu. Kalau diletakin yang panas-panas itu jadi kayak gitu. Dan sekarang tuh udah nggak lagi aku letakin yang panas-panas karena takutnya tambah hitam gitu ya teman-teman untuk stiker di atas meja. Oke lanjut, selesai masak jangan lupa dilap-lap supaya meja dan kompornya itu bersih dan kinclong. Pas aku pulang dari tempat emak, jadi ngelihat rumah itu udah bersih, jadi pala tuh udah nggak pusing lagi gitu ya teman-teman. Karena kalau pulang dari mana-mana ngelihat rumah itu berantakan, jadi makin capek badan. Itu sih biasanya kalau aku ya teman-teman, nggak tahu kalau teman-teman semua ada yang sama nggak kira-kira, boleh ya kalian juga komen di bawah. Karena rumah aku tuh bener-bener nggak ada yang namanya rapi banget gitu ya teman-teman, apalagi di ruang serbaguna. Udah aku sapu-sapu, udah aku bersih-bersihkan, tetap aja masih kayak berantakan banget gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk di ruang serbaguna itu aku nggak terlalu fokus-fokus banget untuk ngebersihin gitu. Yang penting di dapur ini ya bersih gitu ya teman-teman. Jadi kalau dapurnya bersih, kalau aku mau masak itu jadi agak senang gitu ya teman-teman, ngelihat dapur bersih. Jadi lebih semangat lagi masak gitu. Tapi kalau di ruang serbaguna ya walaupun dibersihin setiap hari tetap aja kayak gitu. Pagi sama sore disapu-sapu masih tetap kayak gitu. Jadi aku tuh nggak begitu
fokus bebersih di ruang serbaguna. Yang penting tuh dapur bersih. Jadi kalau dapur tuh udah bersih, masak pun jadi semangat. Nah pas aku pulang nanti kalau ngelihat dapurnya bersih, badan tuh nggak capek-capek banget gitu. Apalagi kalau aku tuh belum masak. Jadi kalau pulang dari rumah emak ngelihat dapur tuh bersih, jadi semangat masak. Nah, alhamdulillah untuk lauk kami hari ini sayur katu, sambal terasi, ikan goreng. Masya Allah, jangan lupa bersyukur atas rezeki yang kita dapat di setiap harinya. Oke lanjut, aku mau menanam batang katu yang tadi udah aku masak ya. Ini tuh tinggal batangnya aja, terus mau aku tanam. Semoga aja batangnya itu hidup, jadi aku tuh bisa punya kebun katu sendiri walaupun nggak banyak-banyak ya teman-teman. Yang penting tuh bisa untuk masak sayur gitu. Karena emang bener-bener susah banget kalau mau beli sayur katu di tempatku. Seharusnya sih aku tuh masaknya sayur katu setiap hari ya, karena aku tuh lagi menyusui. Jadi bagus banget untuk ibu menyusui gitu. Tapi karena emang bener-bener nggak ada jualannya, jadi ya udah aku tuh makan apa adanya aja dan jarang banget aku masak sayur katu kayak gini. Jadi malah curhat ya. Semoga kalian tuh nggak bosan ya dengar aku curhat. Oke lanjut, ini tuh singkat cerita aku udah ada di tempat emak dan aku ambil videonya itu sedikit aja ya teman-teman. Aku ambil videonya itu pas anak-anak lagi main aja dan yang lainnya itu aku nggak ada ambil video sama sekali. Dan nggak kerasa video aku tuh udah 15 menit lebih dan udah ada di detik-detik penghujung. Kurasa cukup sekian dulu untuk video aku kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.